Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sehat? Saya Yonatan Anang akan menyampaikan info sepekan. Fellowship Pelayan Tuhan diadakan pada hari ini, Minggu 17 September 2023, pukul 17 WIB di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Mengharap seluruh pelayan ibadah raya, baik WL, singer, pemusik, penari, multimedia, aser kolektan, pendoa, dan para pemimpin wajib hadir dalam pertemuan tersebut. Mari keluarga-keluarga kembali aktif mengadakan mesbah keluarga. Mesbah keluarga juga bisa diadakan secara gabungan bersama dengan teman, keluarga, tetangga terdekat, dan apabila membutuhkan pendampingan, bisa menghubungi Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Rumah doa setiap hari Rabu, pukul 11 sampai 12 di gereja. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam IPD pada hari Kamis 21 September 2023 pukul 18.30 di gereja dengan disertai perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya setiap hari Sabtu pukul 11 di gereja. Fellowship Dewasa Muda hari Minggu 24 September 2023 pukul 17 di Papski Perum Satya Asri, Lotongan atau di rumah Bapak Jeffrey. Persembahan renovasi gereja, masih dibuka kesempatan untuk memberikan persembahan renovasi untuk lanjutan tahap 3 dan 4. Tahap selanjutnya untuk membangun lobi gereja dan renovasi ruang sekolah minggu dengan perkiraan budget 70 juta rupiah. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dibuka pendaftaran untuk baptisan air dan penyerahan anak. Peserta baptisan air usia 12 tahun ke atas. Penyerahan anak dari usia 0 sampai 12 tahun. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang akan mendaftar, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Yohana Kristianingrum pada tanggal 14 September. Bapak Heriadi Nugroho 15 September. Ibu Herminingsih 15 September. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sekian info pekan ini, tahun 2023, tahun menantikan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, sudah siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan lambaikan tangan, haleluya. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Allah itu bertahta di atas pujian umatnya. Ketika kita dengan segenap hati memuji memuliakan Tuhan, maka pernyataan kehadiran Tuhan itu nyata atas hidup kita, amin. Sehingga ketika Tuhan hadir, ada sesuatu yang pasti terjadi. Yang lemah dikuatkan, amin. Yang sakit disembuhkan, yang susah ada sukacita yang menghiburkan, haleluya. Sebab Tuhan itu sumber kekuatan kita. Kekuatan dalam hidup kita hanya di dalam Dia. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Kekuatan kami, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih, kekuatan kami di dalam. Jemaat saja naikkan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah.
bersungguhku di hati. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan, takkan ku melepaskan Kau cahaya bagiku. Bersama katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Mari bersama kita bangkit berdiri, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, sekali lagi dengan segenap hati mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih, mengiringmu Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah, memuji-Mu dengan segenap hati Tuhan. Kami bersyukur kebaikan-Mu dinyatakan, kemurahan-Mu dilimpahkan. Terima kasih, Engkaulah harapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah Allah pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Sebab besar setia-Mu dalam hidup kami, Yesus kami sembah. Yesus kami tinggikan nama-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang kudus dan mulia, Engkau yang kami muliakan. Hadirat-Mu indah. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Segenap hati kami memuji,
Segenap jiwa kami bernyanyi mengagungkan nama-Mu. Kau yang layak terima pujian, hormat, pengagungan. Ini arana lama 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 sikini nama rana lama rana lama lama rana lama rana lama lama rana. Hadirat-Mu yang Kau nyatakan di tengah kami pagi ini, yang sanggup memberi kekuatan baru, yang sanggup memulihkan kami. Tiada yang mustahil, sebab kami tahu Tuhan, kemuliaan-Mu sungguh dinyatakan saat kami memuji meninggikan-Mu. Ini arana lama-lama sikana rana lama 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 rana lama 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 rana lama rana lama 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 lama. Hadirat-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di tengah kami pagi ini. Kau yang layak terima pujian umat-Mu Tuhan. Kau yang bertahta, Kau yang mulia, selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Allah, Kaulah Raja kami. Terima kasih kebaikan-Mu, kasih setia-Mu sungguh nyata. Ini amarana, Kau yang layak ditinggikan di atas pujian umat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, sungguh nyata di sini. Oh rana lama sikini. Mari dengan hati dan mulut kita bersyukur memuji Dia. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima pengagungan. Kau mulia, Kau hadir, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Kaulah Raja, Allah perkasa, Allah yang dahsyat, sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil, bagi-Mu tak ada yang tak mungkin. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja yang mulia, Engkau Allah yang sungguh ajaib. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan Tuhan dan Raja yang hidup. Ini arana lama sikini amor, rana lama 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 se, rana lama lama. Kau sungguh hadir di tengah kami. Syamatana lama lama rana lama 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 rena lama sekara lama rana lama 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 lama. Mari setiap kami mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, kasih-Nya Tuhan. Ini arana lama 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 sikini namo rena lama rana lama rana lama rana lama 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 lama. Engkau Yesus Raja yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa dan mulia. Syamarana lama rana lama rana lama lama. Terima kasih Yesus. Urana lama sikini narana lama sekarang. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
Lebih meriah lagi bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah pikiran dan kehendak kami serahkan kepada Tuhan. Engkau yang menuntun kami dalam rencana-Mu yang mulia. Kami bersyukur kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi kami alami. Terima kasih buat hari ini kami bersuka cita memuji memuliakan Tuhan. Kami tetap percaya dulu, sekarang dan selama-lamanya Engkau bertahta di atas pujian umat. Dan kami percaya ketika kami dengan segenap hati memuji memuliakan Tuhan, kehadiran-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu akan melakukan sesuatu yang besar, perkara-perkara yang ajaib, yang tidak terbatas terjadi dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan melakukan segala perkara, bahkan perkara-perkara yang besar, yang ajaib pasti terjadi di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap memuji Tuhan, menyerukan, meninggikan nama Tuhan lewat pujian nyanyian dari hati kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap bersorak-sorai memuliakan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Haleluya. Berikan salam kepada kiri kanan kita. Tengok. Tanyakan, apakah Bapak Ibu bersuka cita? Begitu ya. Dan lihat wajahnya, lihat senyumnya yang begitu manis ya. Haleluya. Kita menyerukan nama Yesus. Haleluya. Oh, tepuk tangan bersama-sama. Yesus, terima kasih Tuhan. Dia besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita besar, Tuhan kita berkuasa. Dia ajaib, Raja segala raja. Haleluya. Katakan bersama, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Tangan bersama. Yesus nama di atas segala nama. Dia berkuasa, dia besar. Terima kasih. Kami akan terbang bersamamu. Janji-Mu
setiap hari ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, haleluya, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menuntun jalan-jalan kita, rencananya ajaib. Amin. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Kami menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari bersama kita rentangkan tangan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu. Amin. Terbang bersama Tuhan, ada kemenangan dan pertolongan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Yesus, kami terbang bersama-Mu. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk maju, akan didoakan. Kita memuji Tuhan bersama. Happy ya ya ya, happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Bapak Wandi akan berdoa untuk anak-anak. Pagi ini Tuhan, kami membawa anak-anak kami ke hadirat-Mu.
Kalau sebentar mereka akan beribadah dalam sekolah minggu, biar Engkau sendiri akan mengurapi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak Tuhan kalau boleh menjadi Tuhan generasi-generasi yang hebat dan luar biasa di dalam Engkau. Juga Kau memberkati setiap guru-guru yang akan mengajarkan dengan hikmat yang surgawi, sehingga apa yang diajarkan semua Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga sekali lagi jalannya ibadah sekolah minggu dalam kuasa-Mu, biar Tuhan sendiri akan mengatur dan mengurapinya. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan ucap syukur, haleluya, amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Bapak, kembali pagi hari ini kami berdiri bagi bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di bangsa ini. Kami tahu bangsa ini adalah bangsa yang diberkati oleh Engkau. Pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajaran yang ada. Berikan kepada mereka semua ini hati yang takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Bahkan menjelang pesta demokrasi, di mana suhu politik mulai memanas Tuhan, kami mohon kepadamu pagi hari ini, pakai seluruh aparat keamanan, TNI, Polri, Densus 88, berikan kepada mereka semua Tuhan wibawa, kemampuan di dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa ini. Tuhan tolong Ya Tuhan. bangsa ini. Engkau akan memberikan kepada kami pemimpin ke depan, bahkan wakil-wakil rakyat yang jujur, yang adil, yang takut akan Tuhan, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang lebih lagi diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk gereja-gereja-Mu di bangsa ini, untuk para penginjil yang memberitakan Injil melalui sarana apapun juga. Ya Tuhan. Tuhan pakai mereka semua Yesus. supaya setiap berita firman Tuhan yang disampaikan boleh diterima oleh mereka. Karena kami rindu Tuhan, bangsa ini dilawat oleh Amin. Tuhan. Terjadi satu kegerakan rohani yang besar, sehingga banyak Tuhan jiwa-jiwa boleh dibawa dalam kerajaan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk gereja Bethel Indonesia, di mana kami boleh bernaung. Kami memohon kepadamu seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini, dari gereja Bethel Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Tuhan pakai mereka semua menjadi alat Tuhan yang heran, menjadi alat Tuhan yang sungguh-sungguh boleh memenangkan banyak jiwa kepada Engkau, agar supaya sungguh-sungguh amanat agung Tuhan boleh dituntaskan. Ini kerinduan hati kami. Terima kasih Bapa. Berkati pemimpin kami juga dari gereja Bethel Indonesia, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan kepada mereka juga kejujuran, seadil di dalam memimpin. Oh Tuhan,
kesempatan kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersuka cita, bersorak-sorai bagi kebesaran nama Tuhan. Tidak sia-sia Tuhan. Kami yakin setiap kami boleh kembali dengan berkat-berkat ilahi. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami perkelaskan segala doa permohonan kami. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Jemaat naikkan pujian ini. Penolong yang selalu setia, penolong. Terima kasih Tuhan, memenuhi. Bersama naikkan pujian ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Saya undang kita semua Di jemaat Tuhan dalam untuk bangkit Dia berdiri. yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Katakan sungguh-sungguh segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap Sekali lagi percaya katakan segala perkara. Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan Yesus
setia. Setia yang menolong hidup kami, yang memenuhi setiap kebutuhan kami. Yesus, Engkau Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami supaya kami cakap menanggung segala masalah kami, cakap menanggung segala beban kami, cakap menanggung segala persoalan kami. Sebab kami punya Allah yang besar, Allah yang tidak sekali-kali membiarkan kami, bahkan Engkau Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setiap kita naikkan syukur di hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan bagimu Yesus. Terima kasih sebab Engkau baik. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Ajaib bagi kami. Haleluya, 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 nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Hadirat Tuhan akan memulihkan setiap kita. Hadirat Tuhan akan menguatkan kita. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada kemenangan. Setiap yang lemah, letih, lesu, di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan akan memerdekakan kita dari segala masalah apapun. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kasih-Mu. Semua karena pertolongan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tidak dapat kami membalasnya ya Bapa. Selain kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan kami katakan Engkau sangat baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk kami bawa di hadapan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati ke hati kami Yesus. Jadikan hati kami subur Tuhan. Lemburkan setiap hati yang keras Tuhan. Biar setiap benih firman-Mu dapat bertumbuh subur di hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada-Mu dan mengucap syukur Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang diberkati pagi ini, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua, amin. Luar biasa kabarnya ya. Saya bersuka cita, saya bisa merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika pujian dinaikkan, penyembahan kita dinaikkan, maka kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan ada di atas puji-pujian umatnya. Luar biasa. Nah, pagi hari ini saya langsung saja ya. Di minggu ketiga saya diberikan tema tentang penghakiman dan pengampunan. Tema ini sungguh sangat, ya sebagian orang ini nanti saya sendiri malah menghakimi Bapak Ibu, saudara-saudari ya. Mudah-mudahan tidak ya. Tetapi firman Tuhan ini ingin mengajarkan kita tentang apa itu penghakiman dan apa itu pengampunan. Kita langsung buka di dalam Matius pasal ke-7, ayat 1 sampai dengan ke-5. Judulnya hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok
di dalam matamu tidak engkau lihat. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Nah, dari pembacaan firman Tuhan mengenai tentang hal menghakimi, karena kita melihat bahwa judul tema pagi hari ini penghakiman versus pengampunan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat dulu ya, poinnya di sini ya, apa yang kita bisa pelajari tentang menghakimi. Di sini dikatakan bahwa kata menghakimi itu berasal dari bahasa Yunani, artinya krinete, yang artinya pada dasarnya adalah menilai. Di sini ya, menilai, menganggap, menyatakan atau memutuskan sesuatu. Biasanya dipakai dalam pengertian negatif karena merasa diri benar dan pihak lain yang salah. Jadi menghakimi itu berasal dari kata krinete, kata dasarnya itu krino, kalau bahasa Yunaninya krino, itu artinya hakim, menghakimi seperti itu ya. Jadi kebiasaan buruk seseorang adalah merasa diri paling benar. Di sini dikatakan merasa diri paling benar, sedangkan orang lain semuanya salah. Nah itu ya, semua orang lain di matanya itu salah, dia sendiri yang benar. Senang untuk membesar-besarkan masalah. Ini ada masalah kecil ini. Tetapi orang yang suka menghakimi, dasarnya pasti akan membesarkan masalah itu. Kemudian apa lagi? Suka mengkritik. Bolehkah kita mengkritik? Banyak kan di saat-saat ini banyak yang mengkritik pemerintah. Boleh tidak? Boleh ya. Tetapi jangan sampai kritik itu menjatuhkan. Ya, hiperkritis kata orang tuh. Jadi berlebihan, mengkritik. Semuanya itu dikritik. Dari atas kepala sampai ujung kaki. Saya juga pernah melihat ada satu jemaat di gereja saya dulu ya. Jemaat itu selalu mengkritik semuanya salah di mata dia. Dan lain saya geleng-geleng kepala saja. Ini semuanya dikritik, ibu. Katanya inilah salah, rambutnya, bajunya, dasinya kurang panjang dan lain-lain. Saya katakan, Bu, jangan-jangan lidah ibu yang kepanjangan. Ya kan? Saya orangnya fair-fairan ya. Kalau memang saya bukan menghakimi. Jadi kita akan membedakan tentang menghakimi dengan menegur dengan kasih. Situ ada perbedaan ya. Nah, firman Tuhan katakan, Yesus mengatakan, janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Senang sekali orang menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi ketika dihakimi, marah orangnya kan, tersinggung dan lain sebagainya kan. Nah, Yesus katakan, supaya kita tidak dihakimi, jangan kita menghakimi. Karena apa? Karena ketika kita menakar sesuatu kepada orang lain, takaran itu pun akan diukurkan kepada diri kita masing-masing. Nah, saudara, saya teringat satu ilustrasi kisah hidup ya. Di sini dikatakan bahwa pada saat terjadi kebakaran besar di sebuah hotel ya, terlihat ada sepasang suami istri di situ. Mereka berlari ketakutan ketika terjadi kebakaran di sebuah hotel itu. Mereka ingin menyelamatkan diri. Mereka berlari naik ke atas gedung hotel itu menuju helikopter yang sudah siap ya untuk terbang. Nah, tetapi pada saat sampai di sana, tiba-tiba hanya ada sisa satu kursi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba segera suaminya itu melompat ke atas kursi yang tersisa satu itu dan meninggalkan istrinya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Istri itu hanya menatap, bengong dia. Dia menatap. Semua orang mata semua orang yang ada di helikopter itu juga melihat apa yang dilakukan oleh sang suami itu. Dan ini cerita seorang dosen ya. Dosen itu menceritakan kisah ini. Dia bertanya kepada mahasiswa-mahasiswinya di kampus. Dia katakan, menurut anak-anak katanya, apa pendapat saudara mengenai cerita ini? Kemudian sebagian besar itu berkata bahwa sang suami itu orang yang
kejam, sadis, tidak punya kasih ya. Tidak setia kepada istrinya. Masa istrinya ditinggalkan sendiri di atas gedung itu. Sungguh jahat sekali suaminya ini. Tidak setia dan lain sebagainya. Semua murid-murid itu berkata demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih, ada seorang mahasiswa hanya diam. Dan dosen itu kemudian penasaran dan dia bertanya, dia minta pendapat mahasiswi ini yang diam itu. Dia katakan, bagaimana menurutmu? Apa pendapatmu? Kemudian mahasiswi ini berkata, dia katakan cuma satu kata daripada si istri itu. Si istri itu kemungkinan dia berkata, tolong kamu jaga anak-anak. Kaget, dosen ini kaget. Bagaimana kamu bisa tahu? Apakah kamu pernah mendengar cerita ini sebelumnya katanya? Tidak. Mahasiswa itu berkata tidak, saya belum pernah mendengar kisah ini. Tetapi kisah ini saya alami sendiri. Ketika pada waktu ibu saya sakit keras. Di tengah-tengah ujung usianya ya. Jadi artinya ibunya ini sedang mendapatkan penyakit yang sungguh sangat kritis ya. Dan umurnya tidak lama lagi. Ibunya itu berkata demikian kepada suaminya. Dia katakan bahwa tolong jaga anak-anak seperti itu ya. Nah, dari kisah ini kemudian dikatakan bahwa ternyata ketika hotel itu benar-benar terbakar, semua habis. Istri itu pun akhirnya mati kan, dibakar oleh api. Bertahun-tahun kemudian anak-anak yang dipelihara oleh sang suami tadi mulai bertumbuh dewasa dan ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi dokter, dan yang terakhir sedang kuliah sambil bekerja ya. Nah, ketika si bungsu ini dia beres-beres rumah, dia bersih-bersih rumah, dia menemukan satu buku catatan harian daripada ayahnya. Ayahnya itu menulis di sebuah buku harian itu, dia katakan, sesungguhnya dia tidak tega untuk meninggalkan istrinya. Tapi mau apalagi tidak berdayakan, cuma sisa satu kursi saja. Dan sebelum hal itu terjadi, suami istri itu bersepakat bahwa suaminya itu harus yang menyelamatkan dirinya. Karena apa? Ketika mereka ada di hotel itu, mereka sedang dalam suatu perjalanan. Istrinya ini mengalami sakit sungguh sangat keras ya, sakit keras sekali, menderita penyakit stadium akhir yang kanker ya. Dan mereka sedang rawat jalan. Mereka rawat jalan dan mereka harus menetap di salah satu hotel itu. Dan ketika itu terjadi kebakaran. Dan ketika keadaan darurat itu, mereka sudah memutuskan bahwa si suamilah yang harus selamat untuk merawat anak-anaknya. Amin. Nangkap sampai sini? Jadi dari kisah ini, dosen itu berkata, siapakah sang ayah itu? Ayah itu adalah si dosen itu yang bercerita kepada mahasiswanya. Kemudian mahasiswa itu kemudian naik ke atas panggung itu, mereka memeluk si dosen itu. Mereka memeluk, mereka mengasihi dosen itu. Jadi seringkali kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, seringkali kita menghakimi orang lain tanpa kita melihat situasi yang sebenarnya. Seringkali kita melihat sisi buruk dari orang di sekitar kita tanpa kita mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Amin. Kalau agama sepupu kita itu kalau ada istilah tabayun kan, seperti itu harusnya yang dilakukan oleh orang percaya. Firman Tuhan juga katakan, harus ada 2-3 orang saksi yang memang menyatakan bahwa kalau itu salah ya salah ya. Jadi jangan menggunakan asumsi, jangan menggunakan pemikiran-pemikiran kita. Semua orang bisa menjadi hakim ya. Kita melihat di sini, kita diperhadapkan dengan sesuatu atau seseorang yang tentu tidak luput dari penilaian, keputusan atau anggapan yang kita berikan. Jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus di sini tentu bukanlah sesuatu yang diterapkan secara umum tanpa batas. Yesus juga berharap
murid-murid bisa menilai ajaran seseorang melalui buah yang dihasilkan. Jadi Yesus mau kita tuh melihat segala sesuatu tuh menurut kebenarannya, kebenaran hidup. Jadi orang mungkin bisa pandai menilai seseorang, tetapi Yesus mengatakan lihat dari buahnya. Mungkin ada banyak pengkhotbah yang pandai berkata-kata, pandai berkhotbah, WL yang luar biasa, lagu suaranya dan lain sebagainya, musik, pelayan Tuhan pandai berkata-kata. Tetapi bukan itu yang kita lihat. Yesus katakan, lihatlah buahnya dari hidup mereka, dari teladan mereka, kehidupan sehari-hari, apakah menjadi teladan buat keluarga, buat saudara-saudaranya, buat jemaat Tuhan. Seperti itu ya. Nah, jadi firman Tuhan katakan jangan kita menghakimi seseorang menurut pemikiran kita, menurut asumsi kita. Seperti ini ya. Tadi kan kisah sesuatu yang menurut asumsi kita kan. Kita kan tidak tahu hal yang sebenarnya. Tetapi ini kisah yang sebenarnya. Ketika itu di sana kisah ini seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Wah, ini sudah pasti kah? Sudah pasti salah ini. Tidak perlu asumsi negatif lagi. Ini sudah pasti salah perempuan ini karena kedapatan berbuat zina. Layak tidak dihukum. Kalau menurut hukum Yahudi, perempuan ini layak untuk dihukum rajam. Artinya apa? Dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi orang-orang di sekitar itu ahli-ahli Taurat, mereka ingin bertanya kepada Yesus. Yesus didesak terus dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan mereka bukan hanya ingin pendapat Yesus, tapi mereka ingin mencobai Yesus. Apa jawaban Yesus atas masalah ini? Mereka katakan, kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 7. Yohanes 8 ayat ke-7 di sana dikatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Jadi Yesus hanya berkata demikian saja. Yesus tidak menggunakan dalil-dalil dan lain sebagainya, tidak. Tapi Yesus memberikan sesuatu pernyataan. Siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia pertama kali melempar batu itu kepada perempuan itu. Apa yang terjadi? Semua orang mungkin dari yang tua dulu kan, pasti mereka menyingkir lebih dulu karena dosanya lebih banyak kan. Hidupnya lebih lama soalnya. Nah, kita melihat mereka mulai menyingkir satu persatu, tinggal Yesus sama perempuan yang ketahuan berbuat zina ini. Dan kita lihat di ayat ke-11 Yesus katakan jawabnya, tidak ada Tuhan. Yesus katakan, di manakah mereka? Kemudian di ayat 11 katakan, tidak ada yang menghukum engkau. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Lihat di sini katakan, Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi seringkali orang Kristen ketika berbuat salah kan, semua sampai di istilah aku pun tidak menghukum engkau. Sudah sampai situ. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengampuni dosaku. Amin. Sampai di situ. Tetapi tidak sampai di situ Yesus katakan. Yesus katakan pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Itu intinya dari pernyataan Yesus. Jangan lagi berbuat dosa mulai dari sekarang. Itu pernyataan Yesus. Jadi Yesus tidak menghakimi perempuan itu juga. Walaupun perempuan itu sudah benar-benar ketahuan berbuat dosa, tetapi Yesus tidak menghukum perempuan itu. Nah, kita kembali di slide ya. Di sini ditulis bahwa standar menghakimi. Nah, ini ada standar menghakimi ya. Standar yang salah dalam penghakiman itu didasari dengan dendam atau sentimen pribadi, tidak suka dengan orang lain, sikap iri hati. Inilah yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat sehingga penghakimannya tidak objektif. Nah ini penghakiman orang-orang Farisi itu tidak objektif. Mereka menghakimi hanya sesuai dengan pemikiran mereka. Ini salah, ini benar, ini menurut hukum Musa seperti ini dan harus dilakukan hukuman seperti ini dan lain sebagainya. Tetapi standar yang benar dalam penghakiman menurut firman Tuhan. Firman Tuhan segala sesuatu yang harus dikembalikan kepada kebenarannya
yang menentukan benar dan salah. Di sana dikatakan, saya akan cepat ya, saya akan baca buat kita ayatnya ya, biar kita jelas. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ke 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi yang seperti yang kita katakan tadi, bukan artinya kita itu tidak boleh menegur orang ya. Sedikit kan kalau kita dengar ya, orang Kristen kan, kalau kita menegur seseorang yang salah dikit-dikit, jangan menghakimi. Dikit-dikit, jangan menghakimi. Kan seperti itu kan, seringkali kan kita dengar kan. Tetapi penghakiman yang benar itu menurut firman Tuhan artinya apa? Bukan artinya kita tidak perlu menegur seseorang berbuat salah, tidak. Tetapi firman Tuhan katakan, keluarkan dulu balok di mata kita. Supaya kita dapat menegur orang yang salah itu, amin. Artinya apa? Hidup kita juga harus lebih dulu jadi teladan. Hidup kita harus jadi benar dulu. Bagaimana kita misalnya kita seorang pemabuk yang suka minum, kita katakan jangan minum, dosa. Kan tidak mungkin kan? Artinya hidup kita dulu harus sesuai dengan firman Tuhan. Ketika hidup kita lepas dari dosa, misalnya dosa apa? Dosa judi dan lain sebagainya kan. Ketika hidupnya lepas dari dosa judi, maka dia akan bersaksi, dia akan menegur orang-orang yang berjudi itu kan dengan kasih ya, dengan kasih. Jangan judi lagi, judi itu haram gitu. Judi itu apa? Menghabiskan uang keluarga dan hidupmu akan jadi jatuh miskin dan lain sebagainya. Kan tidak masalah kan? Karena dia sudah melepaskan dosa judi itu dalam hidupnya. Dia bisa menegur dengan kasih saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita melihat dari kisah Ayub ya. Kisah Ayub, seorang yang sangat saleh pada zamannya. Firman Tuhan katakan tidak ada di muka bumi ini seperti Ayub hidupnya. Ayub itu terkenal sangat saleh sekali. Ketika anaknya sedang berbuat pesta, setelah selesai pesta, pasti Ayub mengorbankan korban penebus dosa. Ayub menyangka bahwa pasti kemungkinan anaknya ini berbuat dosa, kemungkinan bisa menghujat Tuhan. Jadi setiap kali mereka senang-senang, Ayub melakukan korban penebus dosa buat anak-anaknya. Jadi saking salehnya dia menjaga hidupnya dengan benar di hadapan Tuhan, Ayub pun dicobai oleh Tuhan, luar biasa. Istilahnya kalau ketika dicobai oleh si jahat, hidup Ayub itu jatuh, semua hartanya habis ya. Sudah jatuh tertimpa tangga, nah itu istilah yang tepat buat Ayub. Ayub mengalami ujian yang sungguh sangat berat sekali. Bukan saja dia mendapat penghakiman dari istrinya ya. Kita tahu kan istrinya menghakimi luar biasa. Istrinya katakan kamu itu gila katanya. Hujatlah Allah. Gila, kemudian itu mati, selesai hidup bukan seperti itu kan. Seringkali memang pendamping hidup itu harus yang memberikan kekuatannya. Jangan seorang penolong malah menghakimi ya pasangannya ya. Jangan ya. Jangan seperti itu ya. Di sini tidak ada ya. Di gereja lain banyak, di tempat lain banyak situ ya. Jadi saudaraku, jangan seperti istri Ayub. Ayub katakan kepada istrinya, kamu itu perempuan gila. Kamu hanya mau kebaikan Tuhan saja. Ketika kamu mendapatkan sesuatu yang tidak baik daripada Tuhan, kamu mulai ngomel-ngomel. Ada di sini yang ngomel-ngomel, suka ngomel-ngomel. Kemudian apa? Menghakimi suaminya kan. Makanya kamu itu kerja, makanya kamu kurang pintar dan lain sebagainya, kurang kreatif, kurang ini, kurang itu, kurang ini, menghakimi suaminya dan lain sebagainya. Sama seperti Ayub alami, sudah dia kehilangan semua harta bendanya, dia pun dihakimi oleh istrinya. Kemudian datang 4 orang sahabatnya. Sahabatnya datang. Mungkin Ayub berpikir mendapat kekuatan, penghiburan dari sahabat-sahabatnya. Tetapi apa? Kita lihat dari kisah Ayub ini. Sahabatnya datang, Elifas, Bildad, Jofar, dan Elihu. Cuma hanya ada satu sahabat sejati di situ. Namanya siapa? Elihu. Elihu itu adalah sahabat termuda yang menghibur Ayub. Dia tidak menuduh Ayub, dia tidak menghakimi Ayub. 3 sahabat yang lainnya, menuduh. Mungkin kamu berdosa kepada Tuhan, makanya kamu
akhirnya mendapat ajab, kata orangnya, orang seberangnya. Kamu mendapat ajab dari Tuhan, makanya Tuhan menghukum kamu sedemikian rupa karena kamu berbuat dosa, dosa seperti itu ya. Banyak sekali penghakiman yang dialami oleh Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, penghakiman itu dimulai dari pikiran-pikiran negatif atau menilai negatif tentang seseorang tentang yang terjadi pada orang lain dan lain sebagainya ya. Jadi ada istilah jangan melihat buku dari sampulnya. Kalau bahasa Jawanya apa? Mas Juju? Don't judge the book by the cover, ya kayak gitu ya bahasa Jawanya. Jangan melihat buku itu daripada sampulnya. Seringkali kita menilai seseorang dari luarnya saja. Kita seringkali menghakimi orang dari luarnya yang nampak. Apa yang mata kita lihat, itulah yang seringkali kita hakimi saudara-saudara kita. Kita mulai mengkritik, menuduh, bahkan ada istilahnya mengintimidasi yang menjatuhkan. Hal ini sering terjadi ya. Bahkan saya sendiri pernah mengalami hal demikian. Saya pernah dulu dicaci maki oleh salah seorang jemaat dulu di Palembang itu. Wah, luar biasa, dia tunjuk-tunjuk saya. Habis saya di situ. Ada sahabat-sahabat saya, mereka cuma bengong, mereka cuma lihat. Tapi saya cuma diam saja. Diam saya. Kalau saya jawab satu patah kata, wah, selesai, pasti perang itu. Pasti gontok-gontokan. Karena saya menghormati usia sudah tua, bapak-bapak. Saya diam aja, saya diam. Karena saya percaya bahwa pembelaan itu datang dari Tuhan. Saya hanya memberkati bapak itu. Dan saya belajar di sini untuk biar hati saya itu tidak dipenuhi dengan hal-hal penghakiman ya. Seperti yang saya katakan. Hidup kita itu harus di dalam kebenaran. Seperti firman Tuhan katakan tadi ya. Kita lihat. Nah, kita harus makin mendalami kebenaran agar kita tidak terjebak dalam penghakiman yang salah terhadap sesuatu atau seseorang. Jadi saya tidak mau tinggal di dalam penghakiman orang itu. Karena penghakiman orang itu tidak menentukan langkah hidup saya, amin. Penghakiman seseorang itu tidak menentukan jalan hidup kita, amin. Mungkin dia menghakimi sesuatu yang salah. Mungkin orang lain mengutuk hidup kita, amin. Tetapi percayalah, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kutuk orang lain itu akan menjadi berkat, amin. Amin. Kok bengong? Santai ya. Nah, Bapak Ibu, jangan kita biarkan hidup kita ini mengalami kekecewaan, putus asa, kepahitan. Kemudian kita mulai membenci, amarah, bahkan dendam. Oleh karena apa? Oleh karena penghakiman-penghakiman dari orang lain. Saya pernah sampaikan ilustrasi kepada dewasa muda ya. Saya ingat sampai sekarang. Bapak Gembala juga selalu mengingatkan. Kalau kita tuh seumpama hidup kita nih seperti ini. Banyak orang-orang di sekitar kita kemudian melempar sampah kepada kita tuh. Hati kita itu seperti apa? Tempat keranjang sampah itu. Ketika kita mulai mengumpulkan kotoran dari orang, sampah-sampah orang masuk dalam hati kita, kira-kira membusuk gak itu? Pasti membusuk. Pasti membusuk di dalam hati kita. Makanya ilustrasi itu biarlah selalu teringat di dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Biar kita buang semua kotoran-kotoran, sampah-sampah dari orang lain itu. Jangan boleh tinggal di dalam hati saya, amin. Supaya saya hidup tidak di dalam kekecewaan. Supaya saya hidup tidak di dalam kepahitan. Supaya saya hidup tidak dalam kebencian, sakit hati, dendam. Karena itu sangat merugikan sekali. Sangat merugikan sekali buat kerohanian kita. Buat hubungan kita dengan Tuhan. Itu sangat menentukan sekali. Nah, oleh sebab itu mengapa saya ingin katakan supaya kita melepaskan semua kepahitan kita, dendam, sakit hati. Karena kalau kita membiarkan semua itu akan berdampak luar biasa. Sampai kita dipanggil Tuhan pun masih menyimpan sakit hati. Wah, itu sungguh sangat menyedihkan sekali. Satu ilustrasi lagi ya. Saya suka ilustrasi ini. Ada seorang pendeta membagikan suatu ilustrasi mengerikan sekali ya. Mengenai seorang pria Prancis yang digigit oleh anjing gila. Nah, Bapak Ibu,
Hal itu terjadi sebelum ditemukan vaksin, obat anti rabies. Ketika ditetapkan bahwa anjing itu benar-benar mengidap penyakit anjing gila, maka dokter ini pun baik hati. Dia memberitahu pria itu bahwa waktunya itu tidak lama lagi. Karena memang benar anjing itu mengidap penyakit rabies. Pasti si pria ini kan mengidap penyakit rabies juga kan, seperti itu ya. Dan pada waktu itu belum ditemukan vaksin. Jadi bisa dibayangkan umurnya itu tidak akan lama lagi. Dan dokter yang baik hati itu berkata bahwa usiamu itu tidak akan lama lagi. Sebentar lagi usiamu itu. Nah, di sisa waktumu yang sangat singkat ini, baiklah kamu meluangkan waktu, kata dokter itu, untuk menuliskan sebuah catatan ya. Kemudian pria malang ini, dia meminta secari kertas kepada dokter itu. Dan dia mulai menulis dengan marah. Dia mulai menulis dengan marah, kesal dan lain sebagainya. Tetapi beberapa menit, dokter itu berkata kepada pria malang ini, jika Anda menulis surat wasiat, Anda masih punya waktu beberapa hari lagi. Pikirkan baik-baik wasiat Anda, pikirkan baik-baik. Apa yang akan Anda lakukan buat harta bendamu ini, buat wasiatmu itu, pikirkan baik-baik. Masih ada beberapa hari lagi. Tetapi pria itu menjawab dengan tajam dan keras. Dia katakan, saya tidak sedang membuat surat warisan. Saya sedang membuat daftar nama-nama orang-orang yang akan saya gigit. Jadi tahu, nyambung. Jadi pria itu dia menulis dengan dia berkata dengan tajam dan keras. Saya ini sedang menulis daftar-daftar orang-orang yang akan saya gigit nanti sebelum saya mati. Luar biasa. Lengkap dari kisah ini. Saking dia mengalami kepahitan yang sungguh lama, dia simpan di dalam hatinya. Sampai mau mati pun dia masih dalam kepahitan. Dia mau menulis daftar nama-nama orang yang akan dia gigit. Biar mati sama-sama seperti itu ya. Jadi inilah yang dampak buruk daripada kekecewaan. Kekecewaan demi kekecewaan yang kita simpan itu akan menjadi kepahitan. Itu harus kita lepaskan saudaraku. Karena itu sangat merugikan sekali. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, hidup kita ini harus benar-benar mengalami kasih Kristus. Harus benar-benar mengalami kasih Kristus sejati. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari kekecewaan. Supaya kita terbebas dari kepahitan-kepahitan itu ya. Di dalam Efesus 4, mari kita buka. Efesus pasal keempat ayat 31 dan 32. Di sana dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Luar biasa sekali. Makanya jangan pernah kita menyimpan kekecewaan. Kalau kita menyimpan kecewaan satu, kemudian kecewaan kedua, semakin ditumpuk menimbulkan kepahitan, sakit hati, bahkan dendam. Bapak Ibu tahu bahwa berita-berita saat ini itu sungguh sangat menyedihkan sekali. Hanya karena sakit hati bisa nyawa melayang. Hanya dendam bisa nyawa hilang dan lain sebagainya. Kita tahu kan tidak lama berita yang tempo hari Bapak Gembala juga pernah sampaikan kan tentang bos isi ulang ya. Bos isi ulang di Semarang itu kan mati dicor, disemen oleh pegawainya sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena pegawainya ini tiap hari diomeli, dimarahin. Akhirnya apa? Setiap hari dia memendam kekecewaan. 1 hari kecewa, 2 hari sakit hati, 3 hari, 4 hari, terus. Akhirnya timbul kepahitan. Hatinya sangat pahit, tawar hati. Seperti ibadah Pondok Daud, pernah saya sampaikan di sini ya minggu lalu ya. Tawar hati.
akibat tawar hati itu timbullah suatu pemikiran yang menyesatkan. Dia kemudian membunuh bosnya sendiri, bos air isi ulang, kemudian dicor. Cuma ditanya apa? Karena sakit hati. Selalu dimarahin, selalu diomelin oleh majikannya itu. Luar biasa sekali. Kemudian apalagi beberapa bulan yang lalu juga dosen dosen UIN itu kan dibunuh juga oleh pegawai tukang bangunan. Ketika ditanya, mengapa kamu membunuh? Karena selalu diomelin. Pemilik rumah yang akan direnovasi itu selalu tidak puas dengan hasil kerjanya. Ini kuranglah, itu kuranglah, inilah, itu dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Timbul sakit hati oleh tukang bangunan itu dan dibunuh oleh dosen UIN itu kan. Hanya hal sepele, tetapi saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan katakan lidah itu tidak betulang ya. Gampang sekali mengeluarkan ucapan-ucapan sungguh menyakitkan. Firman Tuhan katakan lidah itu adalah anggota tubuh yang paling kecil. Tetapi dia bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Itulah bahaya ya. Menurut data Mabes Polri ya, tahun 2018, hampir 80% motif pembunuhan itu karena apa? Karena sakit hati tadi. Menyimpan dendam, kepahitan. Itu bahaya ya. Jadi kita harus menguasai lidah kita sendiri. Firman Tuhan katakan, hidup dan mati orang dikuasai oleh lidah. Benar? Jadi kalau kita memperkatakan sesuatu yang menyakiti hati orang, menuduh orang, memfitnah orang, dan lain sebagainya, menjatuhkan orang, itu dampaknya luar biasa sekali. Ada, saya ingat perkataan Benjamin Franklin ya, dia dikatakan seperti ini. Di dalam suatu perencanaan sesuatu yang baik, perencanaan yang baik, kalau misalnya kita salah merencanakan sesuatu baik, itu bisa dibenerin. Tetapi kalau perkataan yang keluar itu menyakiti, itu susah sekali untuk diperbaiki. Dia katakan seperti itu. Saya seringkali memberikan ilustrasi tentang sebuah papan ya. Papan itu kalau dipaku satu, kira-kira ketika dicabut berlobang tidak? Berlobang kan? Kemudian dicabut, minta ampun, minta maaf ya. Dipaku lagi, ditancepin lagi. Berlobang enggak? Berlobang, lama-lama banyak lobangnya. Nah itu seperti perkataan. Perkataan yang keluar itu tidak dapat ditarik lagi. Itu, makanya kita harus hati-hati menggunakan lidah kita ya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, memang tidak mudah sekali untuk melepaskan pengampunan ya. Hanya kasih Yesus yang sanggup memberikan kekuatan, kesanggupan untuk kita melepaskan pengampunan. Amin. Hanya kasih Yesus. Saya dulu juga mengalami kepahitan. Saya mengalami kekecewaan sebelum saya akhirnya juga mengalami kasih Kristus ya. Dulu saya kecewa sekali, saya mengalami kepahitan dengan Bapak Gembala saya dulu ya. Saya kepahitan. Masih muda, saya ikut ibadah pemuda ya pada waktu itu. Saya kepahitan, kemudian tiba-tiba saya menghilang dari ibadah pemuda, ibadah umum dan lain sebagainya. Hanya karena saya sakit hati dengan gembala itu. Saya mengalami kepahitan. Saya mulai undur. Sahabat-sahabat saya datang menasihati saya dan lain sebagainya. Saya katakan kamu mau ngomong sampai mulutmu berbusa. Tidak perlu, saya bilang. Tidak perlu. Memang kalau belum waktunya Tuhan, tidak bisa ya. Kalau kita mengeraskan hati kita tidak mau menerima teguran Tuhan, kita tidak mau hati kita dibentuk, sungguh sangat sukar sekali memberikan pengampunan. Makanya ketika jamahan Tuhan datang kepada saya mengalami kasih Kristus. Kasih Kristus itulah yang memberikan kekuatan, kesanggupan kepada saya untuk melepaskan pengampunan. Akhirnya saya di situ dijamah Tuhan. Dan kemudian saya mengalami hubungan yang baik dengan gembala saya pada waktu itu. Dan tidak berapa lama kemudian ditawarkan. Ton katanya, kamu mau tidak sekolah teologi kayak gitu ya. Tapi saya ambilnya tidak lama, cuma 1 tahun. Saya ambil
namanya sekolah penginjil, cuma 1 tahun saja. Karena saya tidak mau lama-lama. Saya orangnya tuh tidak pusing ya kalau harus skripsi, harus ini. Repot sekali kalau bagi saya ya. Memang jiwanya tidak di situ mungkin ya. Dan akhirnya saya bilang, oke, saya mau 1 tahun saja. Akhirnya saya dibentuk di situ, digembleng di situ, mengalami ospek. Bahkan ketika kami mengalami ospek oleh kakak-kakak tingkat kami itu, kami betul-betul diinjak-injak. Kami dulu harus tunduk, menundukkan merangkak di jalan itu. Kemudian kami dimarah-marahin oleh kakak kelas itu. Hidup kami benar-benar hancur. Ada yang menangis, ada yang tidak menerima dengan ospek itu. Tapi saya melihat bahwa itu diajarkan sedemikian rupa kepada kami. Supaya ketika kami berada di ladang Tuhan, ketika kami melayani Tuhan, kami sudah siap mental. Kami menghadapi siapapun, apapun bentuknya, ketika diejek, dihina, dicaci maki, bahkan katanya bahwa hidup pelayan Tuhan itu seperti keset kaki. Kami harus siap. Di situ kami ditempa sedemikian rupa. Tetapi percayalah bahwa seperti yang saya katakan, hanya kasih Kristus saja yang sanggup mengubah hati kita. Hanya kasih Yesus yang sanggup melembutkan hati saya yang keras ini. Kasih Yesus juga sanggup melembutkan hati Bapak Ibu yang keras. Supaya apa? Supaya hati kita bisa memiliki kasih Kristus yang sesungguhnya. Kasih Yesus yang sejati itu. Tidak hanya kita sebagai orang Kristen. Amin. Bagaimana kita mengampuni orang lain itu menunjukkan bahwa kita sudah menerapkan menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, kita lihat di sini kisahnya ya. Konsekuensi dalam menghakimi. Penghakiman yang keliru kita lakukan akan membuat kita pada posisi yang menurut Kristus berada di dalam keadaan sebagai orang-orang munafik. Nah, ini di sana dikatakan kalau kita tidak mengubah hidup kita, kita tidak hidup di dalam kebenaran sesungguhnya. Kita menegur orang lain itu seperti ahli Taurat, orang-orang munafik. Artinya apa? Hidup kita saja tidak menjadi berkat, bagaimana kita bisa menasihati orang, menegur orang, dan lain sebagainya. Makanya firman Tuhan katakan, Paulus katakan, jangan aku sendiri yang ditolak. Seperti itu Paulus katakan. Jadi hendaklah hidup kita benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Kita melakukan firman Tuhan. Seperti itu ya. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang munafik. Hidup di dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika saudara kita salah, kita bisa menegurnya dengan kasih, amin. Tanpa perlu menghakimi. Saya punya sahabat, sama-sama dulu sekolah ya, sekolah di seminari Alkitab. Ketika itu juga dia mengalami jatuh ya. Jatuh, artinya hidup keluarganya hancur dan lain sebagainya. Kemudian menikah lagi dengan agama seberang. Wah, ketika itu saya tahu bahwa dia ada di Lampung, saya menghubungi dia. Istri saya jadi saksi, boleh saudara tahu ya. Dan saya mengajak dia untuk datang ke tempat rumah saya. Kemudian dia datang, saya suguhi nasi bungkus ya, nasi padang saya suguhi dia, senang sekali dia. Dia takut-takut dia datang menemui saya. Agak segan mungkin ya, agak takut dia. Kemudian akhirnya kita ngobrol seperti biasa dan lain sebagainya. Kemudian dia berkata, Ton katanya, Ton, saya kira kamu undang saya mau menghakimi saya katanya. Saya kira kamu undang saya ke sini hanya untuk mempermalukan saya. Saya lihat dia, enggaklah saya bilang, kamu tetap saudara saya. Masa lalu, hidup kita masa lalu penuh dosa. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepadamu satu hal saja. Kamu tahu, saya tidak perlu banyak berkata-kata tentang firman Tuhan, saya bilang. Kamu sama seperti saya dulu pernah pelayanan di pedalaman, saya bilang seperti itu. Satu hal, saya katakan. Kalau kamu tahu kebenaran, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Yesus. Iya katanya. Saya sebenarnya tidak meninggalkan Yesus, dia bilang. Saya kaget. Loh, jadi selama ini, lah itu seperti itu tadi. Lambat-lambat saya ingin menunjukkan kepada keluarga istrinya itu kan, yang notabene itu mayoritas semua itu kan. Dia katakan seperti itu. Dan saya mulai teguhkan hak imannya lagi. Ayo ke gereja lagi, saya bilang. Jangan meninggalkan kasih Tuhan, saya bilang. Kamu harus merasakan kasih Kristus itu. Kemudian ya dia mulai angguk-angguk seperti itu ya. Dan minggu berikutnya dia datang
dia datang dan saya bersyukur dari perbincangan kami di situ. Dia merasa nyaman. Jadi seringkali orang tidak merasa nyaman di gereja karena seringkali ketika datang itu saudara-saudara orang-orang percaya itu mulai mudah menghakimi dan lain sebagainya. Jangan kita menghakimi orang lain menurut pemikiran kita kan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya seperti yang sepasang suami istri tadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki hati Kristus, hati yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Memandang saudara-saudara kita sekalipun dia jatuh dalam dosa, kita tidak boleh menghakimi, tapi kita tetap merangkul dia. Kita tetap mengasihi dia dengan kasih Kristus. Hanya kasih Kristus yang sanggup memberikan pengampunan. Amin. Di mana ada kasih Kristus, di situ ada pengampunan. Amin. Ada amin? Jadi kalau saudara belum mengampuni, artinya saudara belum menyerahkan hati saudara sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nangkap sini? Kalau kita belum mengampuni orang yang benar-benar menyakiti hati kita, kita belum melepaskan pengampunan kepada orang yang sungguh-sungguh membuat kita jengkel, sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya, kita belum benar-benar menyerahkan hati kita kepada Yesus untuk diubahkan, untuk dipenuhi dengan kasih Kristus, dan mengalami pemulihan dalam kehidupan ini. Nah, ini ada kisah menarik sekali ya. Nah, saudara pasti tahu ini, siapa ini. Ini dulu kisahnya viral sekali ya. Berita yang terkenal sekali ini. Ini keluarga Suroto. Di situ ditulis mujizat pengampunan di balik kepedihan hati. Lihat, kita tahu bahwa kisah mereka. Kasus pembunuhan Ade Sara pada 3 Maret 2014 yang lalu ya. Menjadi salah satu peristiwa yang sangat besar terjadi. Keluarga Suroto dan istri belajar ikhlas dan mengampuni pembunuh anaknya. Bapak Ibu tahu tidak apa yang terjadi pada keluarga Suroto ini? Mereka hanya memiliki satu anak tunggal satu-satunya. Anak yang mereka kasih, anak mereka yang paling mereka sayangi. Satu-satunya loh. Kemudian dibunuh. Kira-kira Bapak Ibu nangkep? Begitu pedihnya hati seorang ibu, seorang bapak yang harus kehilangan anaknya. Oleh karena pembunuh ini merenggut nyawa anaknya. Kalau orang dunia berkata wajar kalau mereka sakit hati. Wajar kalau ketemu pembunuhnya itu pasti mereka mungkin memukul dan lain sebagainya. Itu wajar kalau menurut dunia. Tetapi mereka tidak lakukan seperti itu. Mereka bersaksi di gereja, salah satu gereja ya. Mereka bersaksi, mereka melepaskan pengampunan. Mereka mengampuni pembunuh anaknya itu. Lihat, hidup mereka akhirnya dibebaskan. Mereka tidak hidup di dalam kurungan penghakiman, kurungan kepahitan dan lain sebagainya. Mereka hidup dibebaskan. Mereka hidup mengalami kemerdekaan daripada Kristus. Nah, seperti yang saya katakan, jadi sebagai yang terakhir dari firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin mengajak kita membuka di dalam Roma 12 ya. Dalam nas ini Tuhan Yesus mengajar bahwa konsekuensi lainnya yang akan kita terima, bahwa kita akan dihakimi dengan ukuran yang sama yang kita pakai untuk menghakimi orang lain. Kembalikan penghakiman kepada Tuhan yang memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Itu adalah langkah terakhir. Mari kita buka di dalam Roma. Roma pasal 12. Ayat 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Jadi kesimpulan dari pembahasan firman Tuhan pagi hari ini, hendaklah kita datang kepada Yesus
Hanya Yesus saja yang sanggup memulihkan hidup saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Hanya kasih Kristuslah yang mampu mengampuni, mengasihi, bahkan memberkati orang-orang yang mengutuki kita. Hanya kasih Kristuslah yang mampu memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Jauh daripada kebencian, sakit hati, dan dendam. Amin. Mau berkat Tuhan? Mulai dari saat ini. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, seperti yang dari awal tadi kan, doa berkat, berkat, berkat. Lepaskan pengampunan terlebih dahulu. Kalau kita melepaskan pengampunan, seperti firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengampuni, maka Bapakmu akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ini jelas firman Tuhan. Jadi kita mulai dari saat ini melepaskan pengampunan. Amin. Apapun itu, sejahat apapun orang yang menyakiti kita, kita melepaskan pengampunan. Karena kita hidup ini sementara, buat apa kita menyimpan kepahitan sampai kita dipanggil Tuhan? Tak perlu, ya? Benar tak? Tak perlu kepahitan-kepahitan itu menghalangi langkah kita untuk datang kepada Tuhan. Oleh sebab pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melepaskan pengampunan. Sehingga kita akan menerima mujizat daripada pengampunan itu. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah siapkan bagi saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Amin buat firman Tuhan. Mari saya undang WL pemain musik untuk maju ke depan. Kita naikkan satu pujian yang sungguh sangat bagus sekali ya. Kita siapkan hati kita pejamkan mata kita, sambil kita menaikkan pujian ini, kita hayati. Sebuah pujian yang sungguh sangat menyentuh hati kita ya. Ketika hatiku telah disakiti, ketika hidup kita sudah dihakimi banyak orang, mari kita mengajar, memberikan hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengampuni. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, naikkan pujian ini, katakan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku hati mengasihi. Ampuni kami ya Tuhan. Bila kami tak mampu mengampuni bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi. Jemaat Tuhan saja menaikkan pujian ini, katakan ketika hatiku
Kami mau belajar Tuhan, untuk kami memiliki hati mengampuni saudara kami, mengampuni pasangan kami Tuhan. Ajar kami memiliki hati untuk mengasihi Tuhan, seperti kasih-Mu Yesus. Ya, ampuni, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni ya Bapa. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi. Sekali lagi katakan, ampuni kami Bapa. Bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan, mari kita pejamkan mata kita. Kita menikmati alunan musik ini. Saya ingin mengajak kita membuat daftar orang-orang yang bukan akan kita gigit, tetapi saya ingin mengajak kita membuat daftar orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, yang sudah mengecewakan kita, yang sudah menyakiti kita, bahkan memfitnah kita, bahkan menjatuhkan kita sedemikian rupa. Saya ingin mengajak kita untuk membuat daftar orang-orang itu. Mari kita belajar melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita, membuat kita merasa pahit sekali terhadap orang itu, membuat kita mengalami sangat sakit hati sekali dengan orang itu. Kita melepaskan pengampunan, kita doakan nama-nama itu. Mari saya undang setiap kita sambil musik sendiri mengalun. Biarlah kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Hidup kita harus dipenuhi kasih Kristus, agar hidup kita benar-benar diubahkan, agar hidup kita dipenuhi dengan kasih Kristus, agar kita sanggup, mampu untuk mengampuni orang-orang di sekitar kita, mengampuni pasangan kita mungkin menyakiti hati kita, mengampuni anak-anak kita yang mengecewakan kita, mungkin saudara-saudara kita seiman, mungkin orang-orang yang lebih rohani daripada kita menyakiti hati kita. Mari kita melepaskan pengampunan, karena dengan melepaskan pengampunan itu yang menghalangi langkah kita datang kepada Tuhan, itu yang menghambat segala yang baik daripada kita, karena itu merupakan dosa juga. Itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita melepaskan pengampunan pagi hari ini. Saya ingin mengajak kita berdoa, memberkati orang-orang yang menyakiti kita. Ampuni bila kami tak mampu. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan berdoa buat sidang jemaat pagi hari ini. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati
Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh belajar bagaimana seperti Engkau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu Tuhan. Demikian juga hari ini kami boleh belajar tidak menghakimi orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan yang sudah membuat setiap kami kecewa, sakit hati, bahkan mungkin ada di antara umat-Mu yang sampai hari ini mengalami kepahitan Tuhan karena sikap, karena perkataan. Ada orang-orang tertentu yang membuat umat-Mu menjadi kecewa. Kami tahu Tuhan, bukan perkara yang mudah untuk kami mengampuni, tapi kami mau belajar Tuhan, untuk kami tidak hidup di dalam kepahitan, untuk kami tidak hidup di dalam kekecewaan, sebab kami tahu ketika kami tinggal di dalam hidup kekecewaan, kepahitan dalam hati kami, maka hidup kami Tuhan tidak akan mengalami damai sejahtera. Kami akan mengalami kerugian yang begitu besar Tuhan. Hari ini Tuhan, bukan karena kemampuan kami, tapi kami berkata kami mau ya Tuhan. Roh Kudus Engkau yang memberikan kemampuan, biarlah kasih-Mu sekali lagi terus dicurahkan ke dalam hati kami, dalam roh kami, dalam jiwa kami Tuhan. Sehingga sekali lagi kami dipenuhi kasih, dan kami tahu oleh kasih-Mu yang memampukan kami, kami pun mampu Tuhan disanggupkan. Ya Yesus, untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, entahkah di dalam keluarga kami sendiri Tuhan, baik suami terhadap istri ataupun kebalikannya, maupun anak-anak terhadap orang tua, mungkin dalam rekan sepelayanan Tuhan, dalam pekerjaan, sekolah. Tuhan, kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang kami ingat saat ini. Kami lepaskan kasih-Mu bagi mereka Tuhan, sehingga hidup kami boleh dibebaskan, hidup kami dilepaskan dari setiap kekecewaan dan kepahitan. Kami mau hidup dengan damai sejahtera. Biar kami tahu Tuhan, ketika kami hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, hidup di dalam kasih-Mu, kami tahu berkat-Mu Tuhan dilimpah-limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Kami mengalami kebebasan secara ilahi di dalam nama Yesus. Mampukan setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami, hari lepas hari kami boleh menjalani kehidupan kami dengan kasih, dengan pengampunan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan, biarlah Tuhan sendiri yang melawat ya Tuhan. Tuhan melawat, mengampuni, Tuhan mengubahkan mereka juga, memberkati orang-orang yang sudah menyakiti setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, teruslah kiranya kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan terus melimpah-limpah atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pelayanan kami, atas pekerjaan kami, atas segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, pakai lebih lagi untuk boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Berkati dalam keluarganya, berkati dalam pelayanannya, berkati dalam segala pekerjaan dan usahanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. sekali lagi, Tetap percaya
setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah kami Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa kami boleh bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Apapun kondisi keadaan kami, Engkau tetap menyertai, Engkau tetap pasti menolong. Engkau menguatkan setiap kami terus ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan, tapi hamba-Mu sekali lagi menaikkan doa dan syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, minta kemurahan-Mu. Jika ada dosa atau pelanggaran ya Tuhan yang dilakukan oleh anak-Mu Tuhan, baik disengaja atau tidak disengaja, Hamba-Mu berdiri sebagai perantara di tempat ini. Ampuni ya Tuhan, belas kasihan-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu kasih-Mu lebih besar ya Tuhan dari pelanggaran dan dosa setiap kami. Kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Engkau tidak pernah berubah hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa bilur-Mu menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Sekali lagi kami berdoa untuk Bapak Titus Joko ya Tuhan, buat Ibu Rum Tuhan, buat Bapak Wagimin, buat anak Amora, Ibu Rince, Ibu Ari, Bapak Heri. Sekali lagi jamahan-Mu Tuhan, kuasa bilur-Mu menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Engkau tidak berubah Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga untuk umat-Mu pada hari ini, baik yang ada saat ini beribadah ataupun yang tidak dapat beribadah pada hari ini. Hamba-Mu berdoa biarlah Engkau tetap terus menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit dan terluka. Mujizat-Mu masih ada, kami percaya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan undur diri, kami akan pulang dari tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing, juga melanjutkan aktivitas sepanjang minggu ini. Biarlah kami boleh undur diri dari tempat ini dengan terima berkat yang berkelimpahan dari Bapa kami. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Firman-Mu Tuhan kita berkatiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran menantikan, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan.
sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan.